Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbis syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah 2 minggu kita istirahat, alhamdulillah pada malam hari ini kembali Allah mudahkan langkah kita untuk kembali bersama-sama melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu thalabul ilmi atau mencari ilmu. Karena kewajiban mencari ilmu ini tidak ada batas kecuali kematian. Baik yang masih anak-anak maupun yang sudah sepuh, kewajiban mencari ilmu ini tetaplah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah kembali pada malam hari ini Allah memudahkan kita untuk melaksanakan perintah tersebut. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa di antara ciri hati yang mati yaitu tidak merasa sedih ketika meninggalkan perintah Allah dan tidak merasa sedih ketika mengerjakan larangan Allah. Itulah ciri hati yang sudah ditutup oleh Allah dari kebaikan. Namun dalam pelajaran pada malam hari ini akan kita bahas bahwa jika kita mengerjakan maksiat itu berarti dua. Kalau tidak meninggalkan larangan Allah, tidak mengerjakan perintah Allah, berarti mengerjakan larangan Allah. Itu jenis maksiat. Perintah Allah dilanggar, larangan Allah dikerjakan, itu namanya maksiat. Okay. Nah, ketika seseorang sudah istiqomah dalam maksiat, misalkan jarang sholat ataupun riba ataupun berzina atau apa atau berbohong, tapi setiap kali dia melakukan dosa itu ada rasa sedih, ada rasa kok saya begini, itu ya rasa bersalah gitu. Itu berarti masih dikehendaki jadi orang baik. Insya Allah satu saat Allah akan memberikan pertolongan. Beda dengan orang yang dalam bermaksiat dia merasa bangga. Dalam maksiatnya itu dia semena kita. Bisa misalkan ada playboy bisa berzina dengan banyak perempuan, dia bangga dengan itu. Atau ada pencuri, perampok, begal, merasa bangga. Pokoknya dia merasa bangga dengan kemaksiatan, tidak merasa bersalah. Nah, ini nanti tegurannya berupa azab, gitu, berupa azab. Azab ini bisa jadi dia akan berubah, bisa jadi tidak berubah. Contoh, ada kejadian, misalkan maling, ini sudah sangat ahli, satu waktu ketangkep digebukin orang. Ketika sakit dia merasa menderita, tapi entah sekon nyolong maning, ya, seluruh waras nyolong maning, kita jumpai kan yang begitu ya, ya, atau pelacur, dia terkena penyakit kelamin. Ini sering saya ketemu pasien pelacur gitu ya, pasien medis gitu Pak. Atau laki-laki yang suka jajan.
itu dari kelamin keluar nanah ya, nanah sampai bau, bahkan laki-laki sampai bengkak kelaminnya gitu. Ya saya bilang ini karena Anda suka jajan, ya ngaku dan siap bertobat. Akhirnya nggih, kula suntik streptomisin kan, suntik tiap hari datang suntik ya gelema bocak-bacak sih pokoknya gitu ya. Nah karena kalau di infus kan bisa lewat infus antibiotiknya, ini langsung lewat bokong gitu ya, lewat suntikannya lewat otot. Setelah sembuh melakukan lagi, nah gitu kan, jalan mari datang lagi, ampun-ampunan lagi, diobati sembuh lagi, entah kumat atau lagi, yang jelas dia berikutnya nggak datang gitu. Nah kalau kula kan pegang janji profesi, ya tetap harus dibantu walaupun ya enggak, di hati kecil bertolak belakang, tapi janji profesi harus dibantu gitu. Nah ini berarti dia kan merasa bangga dengan dosanya. Pokoknya gini, ketika orang merasa bangga dengan dosanya, berarti dia sudah ditutup pintu hatinya oleh Allah. Ya, khatamallahu ala qulubihim. Dia nggak akan ketemu dengan kebaikan, dengan pertolongan Allah. Makanya jangan baik, aja baik. Ketika melakukan maksiat, ki bangga kono nggak? Aja baik. Tapi ketika ada orang maksiat, tapi dia menyesal, cuma nggak bisa lepas. Bisa faktor lingkungan, bisa faktor teman, bisa faktor suasana yang mendukung. Gitu. Contoh, ada pecandu minuman atau narkoba. Ada dua jenis kula ketemu penanganan kasus narkoba ki. Anak sing memang dia pengen berhenti, menunjukkan penyesalan yang teramat sangat, namun nggak berkutik dengan lingkungan, Pak. Kondisi lingkungan, teman pergaulan, gitu. Jadi bahkan sampai ketika deke mengurung diri, ya dijemput pengumah. Wis pokoknya batur iki lingkungan batur, karena dia kan di Jakarta supir bajai. Pokoknya Pak, komplek kuanku narkoba kabeh. Sampai dia ke tahunan nyupir bajai ku beli dari apa? Kampung narkoba. Jakarta kan ada ya banyak tempat-tempat begitu. Akhirnya gue takon, sampean ketika melakukan mabok lah dengan narkoba ini, menyesal nggak? Waduh, dalam hati saya menangis dari DWK. Tapi saya harus bagaimana? Lingkaran setan. Nah, akhirnya dia berdoa dalam kesedihan itu, ya Allah berikan jalan saya bisa keluar dari hal seperti ini. Itu yang dimaksud orang nggak masalah. Walaupun kita ini belum bisa keluar 100% dari maksiat itu, jatuh bangun. Tobat maning, maksiat maning, tobat maning, maksiat maning. Nggak masalah. Satu saat Allah akan berikan jawaban dari doa kita. Dari doa itu. Nah akhirnya Allah berikan overdosis. Ini wong mau. Overdosis, muntuk-muntuk, tapi masih ketulung. Saat itu dia benar-benar merasa takut mati kikus kosi parak, merasakan kematian yang sangat dekat. Setelah sembuh dia pulang kampung. Wis arep muat bata, arep buru tandur, arep macul, yang penting keluar dari lingkungan itu. Mau nema orang bisa-bisa balik ning kampung, muat bata, pegel. Padahal mah bajai ke pada pegel. Cuma DWK merasa nyaman, penghasilannya lebih besar dari pengakuan DWK sih. Muat bata oleh pira aja 10.000. Tapi ketika pertolongan Allah sudah datang,
dia bisa meninggalkan itu. Walaupun jawaban doanya sangat menyakitkan, overdosis. Tapi itu jalan orang itu untuk berhenti. Ada lagi seorang suami yang melakukan perselingkuhan. Tapi dia merasa sangat sedih dengan perselingkuhan itu. Nah, akhirnya doa, dijawablah doa itu oleh Allah, perselingkuhan itu dengan terkena penyakit juga. Gitu. Ternyata yang dia selingkuh itu ya ada yang mantan PTS yang membawa penyakit. Nah, itu jawaban. Yang penting ketika melakukan dosa itu, karena kita nggak lepas ya, manusia biasa, disadari nggak disadari, bergaul atau ketemu orang yang membuat kita melakukan maksiat. Kata-kata maksiat ini intinya melanggar perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah. Bisa berbohong, bisa riba, bisa sholat kawanan, apapun, sekecil apapun maksiat yang kita kerjakan, jangan pernah diiringi dengan rasa tenang, tapi harus diiringi rasa bersalah. Inilah yang akan menghadirkan pertolongan Allah. Kita gibah, beli kerasa gitu kan, astagfirullah, diiringi rasa bersalah. Jangan diiringi ya wajar gibah. Nah, kalau sudah diiringi ini, lama-lama ditutup. Ini materi sebelumnya apa ya? Sampai benar-benar kita tidak merasa bersalah melakukan dosa. Ini sudah sangat berbahaya. Maka kata Ibnu Athaillah, la ya'zim adzan ba'indaka azimatan. Nah, ini teorinya begini, membahas tentang dosa besar. Ketika kita melakukan kemaksiatan, kembali lagi Al-Hikam selalu bicara hati yang tujuannya adalah bagaimana jalan seorang hamba mendekat kepada penciptanya, kan begitu. Hidup ini apa yang dicari? Kalau cobaan hidup, godaan hidup akan selalu ada. Siapapun, mau kiai, mau ustadz, mau orang biasa, mau anak band, mau apapun, cobaan itu akan selalu ada. Cuma kembali lagi kita kontrol kehidupan kita ini adalah selalu menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'zim adzanbu indaka adzamatan tasuddaka an husni dzoni billahi. Kalau dari segi syariat yang namanya dosa besar, kalau dari fikih itu kan syirik, zina, melawan orang tua, itu termasuk dosa-dosa besar. Dengan urutannya syirik dulu. Setelah syirik, kemudian berzina, membunuh, durhaka pada orang tua. Itu semua dosa-dosa besar. Namun dosa kecil pun bisa jadi besar ketika dilakukan terus menerus tanpa ditaubati, gitu kan. Nah, kalau dari pandangan hakikat, justru dosa besar itu di atas dosa-dosa tadi. Artinya begini, ketika dosa besar menjadikan seseorang putus asa, justru itu dosa yang lebih besar di atas dosa besar. Ketika dosa besar atau dosa kecil menjadikan seseorang berputus asa dari rahmat Allah, itulah dosa besar yang sesungguhnya. Paham ya? Orang belum tobat. Nah, ini ada orang ahli zina, saking wis matangnya zina. Nggih, wis kita mau wis terlalu kotor. Kita mau beli mungkin diampuni. Nah, yang seperti ini justru dosa besar yang sesungguhnya lebih besar dari zina itu sendiri. Lebih besar dari zina itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik.
Orang yang pecandu narkoba, saya mah sudah terlalu matang dengan ini.